Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Gak berasa ya kita sudah masuk ke pertemuan keempat, yang mana kita akan membahas lanjutan gitu ya. Kemarin kita sudah belajar mengenai subjek hukum, dan nanti kita akan belajar mengenai salah satu legal konsep yang lanjutannya gitu ya, selain dari subjek hukum. Itu kita akan pelajari mengenai objek hukum. Nah, erat kaitannya nanti kita akan juga salah satu bagian dari objek hukum itu sendiri mengenai bagaimana kebendaan gitu ya, menurut sifat-sifatnya menurut undang-undang, dan juga hak-hak yang akan timbul dari kebendaan itu juga akan kita pelajari secara singkat di pertemuan keempat ini. Sebelum lanjut ke pertemuan keempat, kita akan sedikit membahas kembali gitu ya, atau review kembali mengenai apa yang sudah kita pelajari di pertemuan ketiga sebelumnya. Nah, kita tahu bahwa subjek hukum gitu ya, itu merupakan segala sesuatu yang mempunyai atau yang dipersamakan, mempunyai sebuah hak dan kewajiban yang ada di hadapan hukum gitu ya. Nah, eh, hak dan kewajiban ini sebagai hal yang mendasar gitu ya bagi siapa-siapa yang disebut sebagai yang namanya subjek hukum. Kita tahu kemarin kita membedakan gitu ya, penggolongan subjek hukum itu terbagi dua menurut hukum, itu ada manusia dan juga badan usaha. Nah, kenapa manusia dan badan usaha yang dianggap itu ya sebagai subjek hukum? Karena keduanya ini memiliki gitu ya, memiliki yang mana masing-masing itu memiliki hak dan kewajiban. Nah, badan usaha sebagaimana kita ketahui ini melekat gitu ya dengan yang namanya manusia sebagai subjek utama di dalam yang namanya subjek hukum menurut hukum gitu ya. Nah, kita pelajari bahwa bagaimana teori-teori kemarin, empat teori badan usaha gitu ya, yang mereview atau memberikan sebuah ungkapan gitu ya, bahwa kenapa badan usaha ini dipersamakan oleh hukum gitu ya sebagai subjek hukum, mulai dari teori harta kekayaan, teori fiksi, dan yang lainnya gitu ya, yang mana secara umum menjelaskan bahwa masing-masing teori mempunyai beberapa pendapat gitu ya dengan beberapa pendekatan, tapi pada dasarnya kesemuanya itu mengungkapkan gitu ya bahwa badan usaha ini sebagai bagian yang tidak terlepas dari manusia sebagai subjek hukum, karena di dalamnya itu di dalam badan usaha tersebut itu mempunyai manusia-manusia sebagai penggerak yang mempunyai tujuan-tujuan tertentu, dan juga pemisahan harta kekayaannya di dalam badan usaha itu. Makanya kenapa dua subjek utama di dalam hukum itu ada manusia sebagai subjek hukum dan badan usaha sebagai subjek hukum. Nah, teman-teman juga perlu menekankan gitu ya bahwa kita di dunia bisnis ini perlu ketahui gitu ya bahwa semua peraturan-peraturan yang ada gitu ya mengenai pengaturan bisnis dan ekonomi dan yang lainnya itu erat kaitannya dengan yang namanya undang-undang, atau yang namanya peraturan yang baku gitu ya di peraturan perundang-undangan kita yang ada di dalam kitab undang-undang itu hukum perdata atau KUH perdata. Nah, ini akan kita terus bahas gitu ya mengenai pasal-pasal demi pasal yang kaitannya dengan KUH perdata itu sendiri. Oke, sebelum next di pertemuan selanjutnya gitu ya, atau di bahasan mengenai objek hukum, kita sedikit mereview kembali gitu ya bagaimana kenapa saya tampilkan gitu ya benda-benda tersebut, atau juga objek-objek yang ada di hadapan teman-teman, mulai dari emas, mobil, rumah, ataupun laptop, ataupun hal yang lainnya yang merujuk pada sebuah benda gitu ya. Ini tidak terlepas dari yang namanya sebuah kebutuhan dan keinginan manusia akan memiliki hak-hak atau akan memiliki barang-barang yang ada di hadapan teman-teman semua gitu ya. Nah, semua barang-barang ini tidak lepas dari yang namanya sebuah nilai gitu. Nah, kenapa nilai ini begitu penting gitu ya untuk kita ketahui? Karena segala sesuatu yang ada di dalam unsur kebendaan tersebut pasti punya nilai ekonomis gitu ya. Yang mana kita ketahui, yang pendekatan di pertemuan pertama kita tahu bahwa kegiatan ekonomi atau ekonomi itu sendiri merupakan sebuah
hal yang kita tahu bahwa adanya sumber daya yang terbatas gitu ya, yang mana pemenuhan kebutuhan manusia yang tidak terbatas gitu ya. Nah, kita akan pelajari gitu ya bagaimana apa namanya dari objek-objek tersebut gitu ya, dari benda-benda ini kita perlu tahu bagaimana batasan-batasan yang ada di hadapan hukum gitu ya. Nah, makanya kita pelajari bagaimana apa sih yang dimaksud dengan objek hukum gitu ya. Nah, secara singkat eh, teman-teman bisa lihat bahwa objek hukum merupakan segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum. Nah, erat kaitannya kayak tadi, makanya dua hal ini nih sebagai legal concept gitu ya. Subjek dan objek hukum ini tidak lepas gitu ya dari dua hal yang saling berhubungan gitu ya. Dan juga kita terusin gitu ya bahwa ya dan objek hukum ini menjadi pokok suatu hubungan hukum yang diperlakukan oleh subjek hukum ya, yang itu di dalamnya itu ada benda atau hak yang dapat diwakili atau dikuasai oleh subjek hukum itu sendiri. Nah, eh, apa sih kenapa objek hukum ini erat kaitannya dengan yang namanya benda gitu ya. Nah, kenapa objek hukum ini memang menurut undang-undang gitu ya didefinisikan di dalam yang namanya KUH Perdata pasal 499 gitu ya, yang mana benda ini sebagai objek hukum gitu ya, yang mana benda didefinisikan sebagai tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik gitu ya. Nah, aturan tentang benda dan kebendaan ini diatur juga di dalam bukan hanya di dalam KUH Perdata gitu ya, tetapi juga ada di dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Nah, teman-teman nanti bisa lihat baca beberapa literatur gitu ya bagaimana hak kepemilikan benda gitu ya, atau yang dipersamakan dengan benda, mulai dari di Undang-Undang Agraria itu mengatur mengenai bagaimana pertanahan, hak milik pertanahan dan segala macamnya itu diatur di dalam undang-undang terpisah. Jadi ada dua pendekatan undang-undang yang di dalamnya gitu ya, yang sebagai objek hukum dan kebendaan ini, yang pertama di Undang-Undang KUH Perdata gitu ya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan juga Undang-Undang Pokok Agraria. Oke, nah pembagian benda dalam KUH Perdata. Jadi benda itu didefinisikan gitu ya, atau dibagi menurut undang-undang itu menurut tiga gitu ya. Secara di dalam undang-undang itu dibagi dari tiga bagian yang berbeda. Yang pertama benda berwujud dan tidak berwujud, kedua benda bergerak dan tidak bergerak, dan ketiga benda habis pakai dan benda tidak habis pakai. Nah, kalau kita merujuk ke benda berwujud dan tidak berwujud menurut pasal 503, itu benda berwujud merupakan jenis benda yang kasat indera, dan benda yang tidak berwujud itu benda yang tidak dapat diamati secara alamiah. Nah, kalau di benda bergerak gitu dan tidak bergerak, ini merujuk ke pasal 504, di mana mendefinisikan bahwa benda bergerak adalah benda yang dapat dipindah tangankan atau dipindah-pindahkan gitu ya, dan juga benda tidak bergerak pada dasarnya benda yang tidak dapat dipindah-pindahkan. Jadi berdasarkan bagaimana sifatnya benda ini mempunyai pergerakan gitu ya menurut Undang-Undang pasal 0504 KUH Perdata. Nah, di pasal 505 KUH Perdata gitu ya, setiap benda yang setiap dipakai selalu habis itu dianggap sebagai benda habis pakai, dan juga benda yang tidak habis pakai, benda yang tiap kali dipakai tetap masih ada atau sifatnya wujudnya tetap ada gitu ya. Seperti contoh misalkan salah satunya buku gitu ya. Jadi benda yang tidak habis gitu ya, tapi segala bentuknya atau wujudnya itu tetap ada gitu. Nah, penetapan benda bergerak dan tidak bergerak dalam KUH Perdata. Kita bahas sedikit mengenai benda bergerak dan benda tidak bergerak, karena penggolongannya ini cukup banyak kaitannya dengan yang mana kita akan bahas di proses bisnis selanjutnya gitu ya, yang semua hal yang berkaitan dengan pergerakan benda dan tidak benda bergerak dan tidak bergerak ini erat kaitannya dengan proses bisnis yang kita lalui nantinya gitu ya di dalam kegiatan bisnis. Jadi benda tidak bergerak karena sifatnya itu menurut Undang-Undang pasal 5 KUH Perdata pasal 506 gitu ya, benda tersebut tidak dapat dipindah-pindahkan. Contohnya tanah itu
juga kedua gitu ya, penggolongannya benda tidak bergerak karena tujuannya itu merupakan apa namanya, benda yang awalnya merupakan benda bergerak dilekatkan pada benda tidak bergerak secara terus-menerus demi mencapai tujuan tertentu. Dan juga terakhir ada benda tidak bergerak karena ketentuan undang-undang yang tertuang di pasal 511 KUH Perdata. Nah, pembedaan benda bergerak dan tidak bergerak ini dibagi gitu ya ke dalam empat bagian yang kita bisa ketahui secara lebih rinci gitu ya. Jadi pembedaannya itu dapat dilihat dari bagaimana cara benda tersebut diserahkan atau dalam penyerahan atau levering, juga kedua melalui pembebanan gitu ya, atau base bearing, dan daluarsa atau verzering, dan kedudukan berkuasa atau bezit. Nah, kita bahas satu-satu gitu ya, mulai dari penyerahan atau levering. Nah, penyerahan atau levering ini menurut undang-undang di KUH Perdata merupakan peristiwa penentu untuk beralihnya hak milik benda dari tangan yang satu ke tangan yang lainnya. Artinya ada sebuah proses, bisa dikatakan proses transaksi atau bisa dikatakan juga sebagai proses peralihan gitu ya, atau ada sebuah peristiwa di dalamnya. Nah, benda bergerak dan benda tidak bergerak gitu ya, kalau kita rujuk lagi ke dalam ke KUH Perdata gitu ya, di mana penyerahan menurut sifatnya itu ya, benda bergerak dan benda tidak bergerak ini dibedakan melalui penyerahan itu. Kalau di dalam benda bergerak, penyerahan benda bergerak ini dilakukan dengan penyertaan nyata. Jadi ada wujudnya, ada bentuknya gitu ya, ada prosesnya di dalamnya, dan dengan sendirinya penyerahan tersebut adalah sekaligus penyerahan yuridis gitu ya, yang dianggap sebagai proses adanya kegiatan yang dianggap sebagai proses kegiatan hukum di situ. Dan juga kedua ada benda tidak bergerak. Menurut pasal 616 KUH Perdata, penyerahan tidak bergerak ini dilakukan melalui pengumuman akta yang bersangkutan dengan cara seperti ditentukan dalam pasal 520 KUH Perdata, yaitu membukukan di dalam register. Nah, penting kita ketahui bahwa penyerahan benda ini gitu ya, dari benda bergerak dan tidak bergerak ini dikaitkan gitu ya, atau disebabkan karena adanya suatu peristiwa gitu ya, atau penyebab di dalamnya gitu. Ini yang perlu teman-teman tekankan, melalui penyerahan itu yang berarti ada suatu peristiwa di dalamnya. Nah, kedua, pembeda barang benda bergerak dan tidak bergerak juga bisa kita lihat dari yang namanya pembebanan gitu ya, yang mana pembebanan ini atau base bearing itu kita bagi dua juga gitu ya, kita lihat dari dua sisi, dari benda bergerak dan tidak bergerak. Jadi kalau pembebanan terhadap benda bergerak itu dikaitkan di dalam pasal 1150 KUH Perdata, itu harus dilakukan dengan proses gadai. Nah, apa sih gadai ya yang dimaksud oleh undang-undang gitu ya. Jadi gadai itu adalah suatu hak yang diperoleh oleh kreditur gitu ya, atas suatu benda bergerak yang diserahkan kepadanya oleh kreditur, oleh kuasanya atau oleh kuasanya sebagai jaminan atas hutang-hutang yang diakui gitu ya, atau dibebankan kepada debitur gitu ya, yang diberi kewenangan kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain. Nah, ini maksud dari gadai yang menurut undang-undang. Kedua, pembebanan barang tidak bergerak itu menurut pasal 1162 KUH Perdata harus dilakukan dengan hipotik. Nah, apa itu hipotik? Hipotik itu merupakan instrumen utang dengan pemberian hak tanggungan atas properti dan peminjam kepada pemberi pinjaman sebagai jaminan terhadap kewajibannya. Nah, inilah dua hal gitu ya dari unsur pembebanan gitu ya, atau kita lihat dari metode pembebanan itu, benda bergerak dan benda tidak bergerak itu dibedakan gitu ya. Kalau benda bergerak itu proses pembebanannya itu melalui gadai, kalau benda tidak bergerak itu prosesnya melalui hipotik. Itu yang mendasari keduanya dari proses pembebanan. Nah, kalau kita lihat dari daluarsanya atau bagaimana benda ini dianggap sudah tidak
bisa dipakai lagi gitu ya, atau bagaimana sifatnya tidak apa namanya tidak bisa dipergunakan kembali gitu ya. Nah, kalau di benda bergerak ini menurut pasal 1977 KUH Perdata, daluarsanya benda bergerak ini 0 tahun gitu ya, bahwa barang siapa yang menguasai benda bergerak dengan ITBI dianggap sebagai pemiliknya. Nah, artinya tidak ada apa namanya masa daluarsa bagi yang namanya benda bergerak gitu ya. Dan kalau di benda tidak bergerak itu di pasal 1963 junto pasal 1976 KUH Perdata, masa daluarsa untuk benda tidak bergerak sekitar 20 sampai 30 tahun. Ini kalau kita lihat dari sisi daluarsanya sebuah benda gitu ya, dari sifatnya benda bergerak dan benda tidak bergerak. Nah, kita ketahui gitu ya, di dalam undang-undang itu terdapat beberapa yang kita tahu tadi sifatnya gitu ya. Nah, terus kedua kita tahu sekarang kita akan sedikit bahas mengenai lain dari sifat, itu hak kebendaan apa aja yang timbul menurut undang-undang gitu ya. Nah, kalau kita merujuk pada buku 2 KUH Perdata gitu ya, dan undang-undang pertanahan gitu, UU PAA, antara lain ada dua hal yang apa namanya yang membedakan gitu ya, dari sisi hak kebendaan gitu ya. Pertama itu ada hak bezit atau kedudukan berkuasa, hak milik, hak pekarangan, hak numpang karang, hak guna usaha, pakai hasil, sampai ke hak tanggungan kalau di sisi hak kebendaan menurut undang-undang pertanahan gitu ya. Itu ada hak tanggungan, hak kebendaan dalam undang-undang pertanahan gitu ya, dan juga hak rententi, hak reklame, dan hak istimewa. Nah, kita bahas sedikit mengenai lebih dalam mengenai hak kedudukan berkuasa. Nah, di dalam pasal 529 gitu ya KUH Perdata, ini merupakan kedudukan berkuasa merupakan kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan baik dengan diri sendiri maupun dengan perantara orang lain, dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu. Nah, unsur bezit ini gitu ya, atau unsur berkuasa, kedudukan berkuasa ini kita lihat dari dua unsur gitu ya. Pertama corpus dan animus, yang mana corpus itu harus ada hubungan antara orang yang bersangkutan dengan bendanya, jadi ada keterhubungan antara benda dan kepemilikan siapa pemiliknya gitu ya. Dan yang kedua ada animus, yaitu hubungan antara orang dengan benda, itu harus dikehendaki oleh orang tersebut, artinya ada sebuah kehendak gitu ya di dalamnya. Nah, kedudukan berkuasa ini dianggap gitu ya sebagai hak yang melekat bagi seseorang ya untuk memiliki sebuah benda atau kebendaan gitu ya, yang mana itu dianggap benda itu dianggap memiliki kedudukan berkuasa ketika seorang itu menguasai gitu ya benda tersebut, dan juga apa namanya dapat mempertahankan benda tersebut untuk menguasai benda tersebut dibanding dengan ketika adanya intervensi dari orang lain gitu. Jadi adanya ya, kata kuncinya adanya kebendaan itu dikuasai oleh orang tertentu. Nah, lantas pertanyaan selanjutnya, hak apa sih yang menurut undang-undang itu merupakan hak yang paling sempurna? Nah, hak yang paling sempurna, atau hak kebendaan yang paling sempurna menurut undang-undang itu kita tahu bahwa hak miliklah hak kebendaan yang paling sempurna menurut undang-undang. Karena kenapa? Dalam penjelasannya gitu ya, di dalam undang-undang KUH Perdata 570 mengungkapkan bahwa hak milik itu merupakan hak untuk menikmati suatu benda secara penuh serta bebas berdaulat untuk melakukan perbuatan hukum terhadapnya. Nah, hak milik ini juga dibahas juga di dalam undang-undang pertanahan gitu atau undang-undang PA, itu nomor 5 tahun 1960, di mana hak milik ini diartikan sebagai hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang di atas tanah dengan mengingat ketentuan yang tercantum dalam pasal 6 Undang-Undang PA, pasal 20 Undang-Undang PA. Nah, perlu diingat juga bahwa hak milik ini kan kita bahas tadi merupakan hak yang paling sempurna gitu ya, karena hak ini menurut hukum gitu ya menjadi hak yang melekat bagi pemiliknya gitu ya. Nah, tapi jangan
ada beberapa pengecualian gitu ya untuk proses hak milik ini, di mana hak milik ini nggak boleh kalau dianggap gitu ya mengganggu orang lain, kalau juga bertentangan dengan undang-undang, atau hak milik juga kondisinya itu bisa dicabut untuk kepentingan umum. Contoh misalkan teman-teman punya sertifikat hak milik di apa namanya sekitar apa di luar sekitar jalan tol gitu ya. Nah, mana apa kita tahu bahwa dapat sekarang pembangunan LRT. Nah, untuk kepentingan umum hak milik ini bisa dicabut dan juga melekat ke dalam apa namanya yang diperuntukkan di undang-undang tersebut. Juga hak milik ini bisa dicabut kalau itu berurusan atau bersangkut paut dengan yang namanya kepentingan umum itu sendiri. Nah, artinya hak ini bisa diambil alih oleh negara gitu ya. Jadi walaupun hak milik ini hak yang paling sempurna gitu ya menurut undang-undang, tapi terdapat beberapa pengecualian-pengecualian yang di dalamnya itu erat kaitannya bagaimana ini berkaitan dengan kepentingan umum, kemaslahatan bermasyarakat dan segala macamnya yang kembali itu diatur partnya oleh undang-undang. Oke, mungkin itu sedikit bahasan gitu ya mengenai objek hukum gitu ya yang perlu saya sampaikan gitu ya, atau sebagai apa namanya apa ya conclusion lah ya, atau apa namanya penutup gitu ya, dan juga intisari dari apa yang kita pelajari dari objek hukum ini gitu ya. Jadi teman-teman mengetahui bahwa eh, balik lagi gitu ya, bahwa objek hukum ini erat kaitannya, sangat erat kaitannya dengan yang namanya benda dan hak kebendaan itu sendiri, karena objek hukum ini sebagai bagian yang tidak terlepas dari adanya si subjek hukum gitu ya, karena kedua hal ini merupakan sebuah legal konsep gitu ya. Jadi ketika ada subjek hukum, otomatis itu di dalamnya akan ada timbal balik yang namanya subjek hukum gitu ya. Nah, kita pelajari beberapa objek hukum ini erat kaitannya dengan benda gitu ya, dan juga benda dua hal yang kita pelajari pada sesi ini gitu ya, atau di pertemuan ini, hak atau kebendaan yang kita bahas itu dua hal yang penting di dalam hak kebendaan atau benda itu dari benda bergerak dan benda tidak bergerak. Jadi kita lihat pembedanya, bisa lihat dari bagaimana proses penyerahan benda tersebut, bagaimana pembebanannya, bagaimana apa namanya pembebanan apa namanya juga sebentar kita cek nih apa daluarsanya, sorry aku lupa, daluarsa. Jadi bagaimana daluarsa dari si benda itu gitu ya, terus juga apa namanya bagaimana hak atau kedudukan berkuasa dari si benda tersebut gitu ya. Nah, mudah-mudahan itu teman-teman bisa tergambar gitu ya, juga bisa mengetahui sedikitnya gitu ya mengenai kaitan eratnya dengan objek hukum gitu ya. Dan jangan lupa di dalam objek hukum itu juga terdapat apa namanya part yang paling penting untuk kita ketahui gitu ya, dalam erat kaitannya dengan proses bisnis, itu adalah bagaimana kita mengetahui hak-hak kebendaan gitu ya. Nah, teman-teman bisa cari referensi yang lain gitu ya, dari penjelasan-penjelasan bagaimana apa sih yang dimaksud dengan hak tanggungan gitu ya. Terus hak kan kalau kita tadi sedikit bahas mengenai hak apa namanya hak berkuasa itu, dan juga hak yang paling sempurna itu hak milik gitu ya. Nah, teman-teman bisa pelajari lebih lanjut apa bentuk hak-hak lain yang diakui atau yang ada di dalam undang-undang itu. Mungkin itu dulu dari saya di pertemuan keempat ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa menyerap apa informasi yang saya berikan. Kalau ada kekurangannya, ya kita sama-sama berproses gitu ya, sama-sama belajar. Jadi mohon masukan dan kembali kita akan diskusi gitu ya. Teman-teman silakan diskusi kalau ada pertanyaan atau apa namanya diskusi kita, teman-teman monggo langsung kita ada latihan, ada jangan lupa ada tugas, ada forum juga gitu ya. Kalaupun forum juga tidak hanya melulu teman-teman bisa jawab, tapi teman-teman juga bisa bertanya, monggo itu saya serahkan gitu ya ke teman-teman semua untuk kita saling berdiskusi nanti di kuliah. Itu dulu dari saya, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan ke-5 di minggu depan.
Thank you teman-teman.